Jadi selama bertahun-tahun beliau keliling sendiri, harta yang dia punya dibagi-bagi dari pintu ke pintu menjelang subuh. Menjelang subuh dibagi. Ketahuan kapan? Setelah beliau meninggal dunia. Orang yang beramal riya atau bersedekah riya itu seperti orang yang buang air kecil atau air besar. Nggak ada orang yang mau cerita, tadi saya makan jengkol, keluarnya itu baunya jengkol. Kan jarang orang mau cerita, malu kita ya nggak, apalagi makan jengkol. Nah, nggak pernah ada cerita begitu. Ini orang yang ikhlas betul ketika buang hajatnya. Nah, begitulah orang berinfak di jalan Allah hendaknya. Ada seorang salaf, saya lupa namanya, dalam kajian Rijalul Ahadits, ada seorang ulama sampai begitu dia menjaga keikhlasan. Seorang ulama bahkan dari keturunan Rasul, namanya Zainal Abidin, kalau tidak salah namanya Zainal Abidin, Ali bin Hasan bin Ali bin Hasan atau bin Husain, saya lupa ya. Intinya beliau adalah salah seorang keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama Ahlul Madinah di zaman Imam Zuhri. Di zaman Imam Zuhri. Jadi kapan ketahuan dia menjadi orang yang ikhlas ketika berbagi? Jadi ketika beliau dimandikan oleh seorang ulama, kalau tidak salah yang memandikan adalah Imam Zuhri. Dia menemukan di sini, ini keturunan Nabi, ulama yang tersohor, termuka ya, terkemuka di Madinah. Tapi di kanan kiri panggulnya ini kayak kapalan. Orang kapal di sini berarti tiap hari mikul beban berat. Maka dia itu ketahuan sehingga ditanya kepada istrinya. Maka istrinya bercerita. Dan kedua ketahuan adalah bertahun-tahun ahli Madinah yang miskin, yatim piatu, yang janda, yang nggak punya harta yang cukup, mereka setiap hari, setiap pagi terpenuhi hajat mereka. Bahkan mereka kalau sudah malam berharap cepat pagi. Kenapa? Kalau pagi hari buka pintu, pasti ada hajatnya yang sudah ada di hadapannya. Nggak perlu dia kemana-mana. Ini bertahun-tahun nggak ada orang yang tahu. Nggak ada orang yang tahu. Nah, ketika beliau ini meninggal dunia, baru kehilangan orang Al-Madinah. Kok sekarang nggak pernah diantar lagi ya? Sehari, 2 hari, 3 hari, baru sadar mereka, oh ternyata selama ini yang ngasih itu Syekh Fulan, keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Zuhri baru ngeh, oh pantesan waktu itu dia bercerita. Suatu ketika di malam yang sangat dingin, bahkan ada rintik-rintik turun hujan, menjelang subuh, saya berjumpa dengan beliau. Saya tanya, wahai cucunya Rasulullah, mau kemana engkau pergi? Saya sedang pergi menuju safar yang panjang. Kau sedang bawa apa? Bawa beban berat. Boleh nggak saya pikul? Boleh kau bawa bebanku ini, tapi kau pikul juga bebanku di akhirat. Dia bilang begitu, maka saya nggak mau. Ternyata saya jumpa langsung malam itu. Oh, pantesan ternyata inilah cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama bertahun-tahun beliau keliling sendiri, harta yang dia punya dibagi-bagi dari pintu ke pintu menjelang subuh. Menjelang subuh dibagi. Ketahuan kapan? Setelah beliau meninggal dunia. Ini adalah kisah keikhlasan ya, tanpa riya, luar biasa. Ini tanpa riya. Masih adakah orang begitu? Insya Allah masih ada. Ada satu lagi, bahkan dia begitu ikhlas, istrinya pun tidak tahu amal yang dia lakukan itu apa. Karena ikhlas itu kan berarti kepada siapapun dia gak cerita sebenarnya, termasuk kepada istri, ada hal-hal tertentu tapi ya nggak semuanya. Jadi ada seorang ulama, dia punya toko. Dia punya toko. Setiap mau berangkat, dibawakan makanan oleh istrinya. Sarapan di rumah, ya, atau sarapan atau makan siangnya lah begitu kurang lebihnya, atau makan pagi dengan makan siangnya begitu. Masukkan kayak semacam hari ini mungkin rantang lah dibawa oleh si syekh ini. Dia ulama. Dan setiap pulang ke rumah sore harinya atau malam harinya pasti udah bersih, udah habis. Ini bertahun-tahun dilakukan. Sehingga satu ketika ada orang-orang yang nanya kepada beliau, wahai fulanah, Syekh Fulan kemana? Kok lama nggak kelihatan? Lah kamu nggak tahu? Kami nggak tahu. Syekh Fulan sudah meninggal dunia. Oh pantesan. Dan kenapa memangnya? Ketahuilah wahai fulanah, suamimu itu tiap hari dia tuh ngasih makan ke saya, ke kami. Ya setiap hari dia tuh ngasih makan ke kami. Karena dia ternyata tiap hari dia berpuasa. Jadi di bawah makanan memang.
Ya kalau makan kasih ke orang. Ya waktu makan kasih ke orang sehingga dia tetap tidak membatalkan puasa, tapi istrinya mengira dia makan. Makan pagi dan makan siang. Allah, luar biasa. Ini beratnya luar biasa karena kita gatel kalau ada kebaikan tuh gatel ingin berbagi. Hari ini kan dalilnya kita ingin berbagi. Gatel, handphone tuh gatel, tangan tuh gatel kalau nggak ngetik. Selfie, cekrek, selfie. Bahkan makan aja kita selfie, makan bakso aja. Mending kalau baksonya mahal, ini murah baksonya. Cekrek, lagi makan bakso sebentar. Ya kan? Mau puasa harusnya doa kepada Allah ya, doa menjelang buka. Foto dulu, cekrek. Alhamdulillah hari ini bisa buka juga dengan korma, walaupun dengan korma, padahal di belakangnya banyak makanan, di share. Padahal nggak ada yang nanya, nggak ada yang nginggung, nggak ada yang apa-apa, ya kan? Masya Allah. Alhamdulillah capek baru tawaf 7 kali tadi. Alhamdulillah sempat nyium Hajar Aswad, cekrek, foto kirim saya. Seluruh dunia orang tahu. Pertanyaannya, siapa yang bertanya, bro? Apa kepentingan dan keperluannya? Iya kan? Ya. Udah gitu ngeselnya tengah malam lagi. Ayo tahajud. Jam 2 malam. Kan berarti informasi bahwa dia sudah bangun dong. Gitu. Yang lain nyambut, wah si fulan udah bangun. Dia ingin beritahu dengan cara yang halus. Alhamdulillah. Ya kan kita jawab Alhamdulillah. Gitu. Sehingga memberitahu dia bahwa saya pun sudah bangun juga. Bukan hanya kau Bapak. Gitu. Nah ini hal-hal yang memang kadang-kadang sisi lain insya Allah motivasi ya kita husnuzon. Tetapi bagi kita pelaku ya kalau kita melihat orang lain kayak begini ya kita husnuzon. Tapi bagi kita pelakunya kalau kita sendiri melakukan itu introspeksi. Jangan-jangan ini adalah tipu daya syaitan. Syaitan itu kan pintar ingin berbagi. Syaitan nggak akan menendang kita di lantai 100 nggak langsung ditendang ke lantai 1. Tapi tendang dulu ke lantai 99, 98, berbau-bau agama juga, sampai baru ke bawah ditendang kita, masuk neraka. Itulah kerjaan syaitan. Mereka sabar dalam menggoda manusia, sehingga kita sama-sama masuk neraka bersama dia. Ya, semoga Allah Ta'ala lindungi kita semuanya daripada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dapat menghabiskan dan menghilangkan pahala amal baik kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Rabbal Alamin.